Malam itu, 20 November 1940, sebuah kapal di laut lepas menerima sinyal telegraf yang tak biasa. Suaranya lirih, terputus-putus, disertai rintihan orang minta tolong. SOS dari kapal Aurang Medan, segera kirim dokter. Seluruh awak di ruang kemudi mendadak membisu. Mata mereka saling bertatapan, diliputi kebingungan. Dalam dunia pelayaran, sinyal SOS bukanlah pesan sepele. Itu adalah teriakan terakhir yang hanya dipancarkan saat maut sudah diambang pintu. Rentetan telegraf itu mengalir dengan nada panik, kacau, dan mengerikan. Kami terombang-ambing. Semua perwira termasuk kapten tewas di ruang navigasi dan kemudi. Kemungkinan seluruh awak kapal tewas. Aku mati. Aku mati. Mendengar pesan tersebut, Silver Star, kapal Amerika Serikat yang kebetulan berada paling dekat dari koordinat sinyal SOS itu, lantas mengubah haluan. Dan dalam 16 jam, mereka akhirnya tiba di koordinat tersebut. Dari kejauhan, mereka melihatnya. Sebuah kapal besar yang terombang-ambing di lautan. Posisinya sedikit miring ke kanan, tanpa bendera, tanpa identitas, bahkan tanpa tanda-tanda kehidupan. Awak kapal Silver Star mencoba membunyikan klakson kapal. Kapten pun berusaha memanggil dengan pengeras suara. Namun, seruan itu tak juga mendulang respons dari awak kapal Aurang Medan. Keheningan yang mencekam membuat mereka memutuskan naik ke dek kapal. Dan dari sanalah, mimpi buruk itu dimulai. Sebanyak 12 mayat ditemukan tergeletak di setiap sudut kapal. Tubuh mereka kaku, mata mereka melotot ketakutan. Dengan posisi wajah menghadap matahari, mulut yang terbuka lebar, dan posisi tangan yang berada di depan wajah. Seolah mengisyaratkan bahwa sebelum kematian menjemput, mereka sempat menyaksikan sesuatu yang sangat menakutkan. Di sekitar dek kapal, ditemukan pula jasad seekor anjing yang tewas dalam keadaan tak jauh berbeda. Hewan malang itu tampak ketakutan, namun masih berusaha melawan, tergambar dari taringnya yang masih menyeringai pada sesuatu, entah apa. Lantas, apa yang sebenarnya mereka lihat sebelum ajal menjemput? Hal yang di luar nalar manusia? Atau justru, sesuatu yang datang dari dalam kapal itu sendiri? Untuk menyelidiki penyebab kematian mereka, Kapten Silver Star pun memutuskan untuk menarik kapal Aurang Medan ke pelabuhan terdekat. Namun, di tengah upaya tersebut, tiba-tiba bau menyengat menyusup dari bawah dek, disusul kepulan asap dari ruang kargo Aurang Medan. Awak kapal Silver Star yang masih berada di dek Aurang Medan pun berteriak panik. Tak ingin mengambil risiko, mereka lantas berlari kencang dan melompat kembali ke Silver Star sebelum petaka datang menjemput. Benar saja, dalam hitungan detik, SS Aurang Medan terbakar hebat, lalu tenggelam beberapa jam kemudian, membawa semua rahasianya ke dasar samudera. Dalam arsip pemberitaan The Lokomotiv, 3 Februari 1948, SS Aurang Medan dikenal sebagai kapal dagang raksasa dengan bobot lebih dari 5.000 ton. Sebelum peristiwa mengerikan itu terjadi, Aurang Medan telah mengarungi lautan selama lebih dari 40 tahun. Dan berpindah tangan berkali-kali. Nama Aurang Medan yang tertera di lambung kapal seakan mengindikasikan bahwa pemilik terakhir kapal Hindia Belanda itu adalah orang Indonesia, tepatnya Medan. Sebab, dalam bahasa Indonesia atau Melayu, Aurang Medan memiliki arti pria dari Medan. Namun anehnya, pihak Belanda dan Indonesia sama-sama tak mengakui memiliki kapal ini. Dugaan demi dugaan pun mencuat. Ada yang menyebut jika Aurang Medan adalah kapal dagang yang kerap mengangkut muatan ilegal. Namun, tak sedikit pula yang meyakini jika kapal itu mungkin tak pernah benar-benar ada, alias kapal hantu.
Di tahun 1948, seorang pria bernama Jerry Rabbit muncul membawa kisah mengejutkan. Melalui surat kabar Belanda Indonesia, De Lokomotief, ia mengaku sebagai satu-satunya anak buah kapal Orang Medan yang selamat dari tragedi itu. Rabbit bergabung dengan Orang Medan di Shanghai, China. Saat itu, kapal tengah membawa 15.000 peti misterius menuju Costa Rica. Tak ada yang benar-benar tahu apa isi peti-peti tersebut. Sampai suatu ketika, awak kapal satu persatu jatuh sakit, mulai dari kram perut, sesak napas, hingga mati mendadak. Rasa curiganya yang semakin berkembang membuat Rabbit nekat mengintip buku catatan kapal. Ia pun menemukan fakta bahwa peti-peti tersebut berisi asam sulfat, kalium, sianida, serta nitrogliserin. Rabbit menduga gas beracun dalam peti-peti itu bocor, mencekik para awak hingga tubuh mereka mati kaku. Sebelum petaka itu turut merenggut nyawanya, Rabbit dan 6 awak kapal lain pun memutuskan untuk kabur menggunakan sekoci penyelamat. Namun, setelah 10 hari terombang-ambing di lautan, hanya Rabbitlah yang berhasil bertahan hidup. Tak lama setelah menceritakan kisah tersebut, Rabbit dikabarkan tewas. Seolah-olah kutukan maut Orang Medan masih memburunya. Anehnya lagi, setelah kematiannya, nama Jerry Rabbit seakan lenyap dari sejarah. Tidak ada satupun catatan resmi terkait identitasnya. Seakan-akan eksistensinya memang sengaja dihilangkan. Beberapa dekade setelah kisah Jerry Rabbit mencuat, seorang sejarawan kelautan, Roy Bainton, menerbitkan sebuah artikel berjudul Cargo of Death. Bainton yang telah menghabiskan 15 tahun untuk meneliti dan menganalisis misteri Orang Medan, mengungkap kemungkinan kapal tersebut terlibat dalam operasi penyelundupan bahan kimia berbahaya seperti kombinasi sianida dan nitrogliserin, mirip seperti yang diceritakan Jerry Rabbit. Zat-zat berbahaya itu konon sempat digunakan sebagai senjata kimia oleh Nazi dan Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Jika benar zat-zat berbahaya itu bocor di tengah lautan, gas beracun itulah yang perlahan mencekik seluruh awak. Sementara itu, air laut yang bereaksi dengan nitrogliserin diduga menjadi pemicu terjadinya ledakan dan kebakaran yang dialami kapal. Meski tragedi SS Orang Medan disebut-sebut sebagai salah satu kisah kelam dalam sejarah maritim, namun banyak yang masih meragukan kebenarannya. Pasalnya, Lloyd's Register of Ships yang memiliki arsip resmi setiap kapal dagang sejak tahun 1764 tidak pernah mencatat adanya kapal dagang bernama SS Orang Medan. Yang lebih aneh lagi, bangkai kapal Orang Medan pun tak pernah berhasil ditemukan, baik itu di Selat Malaka ataupun tempat lain yang juga diduga sebagai lokasi tenggelamnya Orang Medan. Jadi, apakah kapal ini benar-benar ada dan pernah berlayar? Atau kisah SS Orang Medan hanyalah dongeng belaka? Kesimpangsiuran ini membuat Badan Intelijen Amerika, CIA, turun tangan untuk meluruskan fakta tersebut. Pada tahun 2003, mereka merilis sebuah laporan rahasia yang menegaskan jika Orang Medan memang benar-benar ada, bukan kapal hantu, atau bahkan sekadar cerita dongeng. Hingga hari ini, Orang Medan masih menjadi salah satu misteri dunia yang tak terpecahkan. Kalau menurutmu bagaimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan subscribe untuk misteri berikutnya.